Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita boleh bangun kembali, boleh bernafas, bahkan boleh saat teduh di saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk bersatu teduh bersama dengan kami di tempat ini. Dan sebelum kita mau memulaikan saat teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah lindungi kami. Dan di pagi hari yang diberkati ini, kami mengucap syukur kembali Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami mau saat teduh bersama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir di tengah kami, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar penyembahan dan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh manis Engkau dengar. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jawaban dalam setiap doa kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu. Kuasamu bekerja di tengah kami. Kuasamu
bahwa kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu nyata sempurna di tengah kami. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih, oh Yesus anugerah-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami naikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini Tuhan. Sebab Yesus Kau teramat baik. Haleluya, haleluya, sorak-sorai.
syukur kami di hadapan-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati, menyembah-Mu Tuhan, Allah yang agung. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Biar nama-Mu saja dimuliakan dalam penyembahan kami. Benar Engkau Yesus yang terindah, benar Engkau Yesus yang termanis, tiada seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di
Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, kalau Engkau memampukan kami untuk bangun, bernafas, menghirup kemerdekaan yang sudah Engkau berikan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, kami mau serahkan, biar pagi hari ini saat firman Tuhan diberitakan, hati kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu, berkati juga urapi hamba-Mu. Dan buat para pendengar Tuhan Yesus yang pagi hari ini mendengarkan ataupun menyiarkan secara ulang, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, shalom, selamat pagi buat semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada menyaksikan secara online maupun yang ada di studio di tempat ini. Saya senang sekali bisa pagi hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Ya. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Dikatakan di sana, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, hal yang menarik yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua ada di ayat yang 2 Timotius 3 ayat yang ke-11. Di bagian B-nya dikatakan begini, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, kalau kita belajar di dalam ilmu hukum, ada yang menggunakan kata dan, artinya dan ini adalah sesuatu yang bersambungan atau bersama-sama. Jadi kata dan itu pasti akan selalu artinya dua hal ini bersamaan. Nah, apa kata yang bersamaan di sini yaitu kata derita dan Tuhan melepaskan. Artinya apa? Begini. Pagi hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, kalau engkau menderita pagi hari ini selalu ada kata dan Tuhan akan melepaskan. Nah, terjemahan yang benar di sana yang saya lihat sebenarnya Tuhan artinya memberikan saat dia mengizinkan masalah penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, itu sudah satu paket sama penghiburan yang akan dia berikan. Ya. Jadi kata melepaskan di sana lebih tepat sebenarnya menggunakan kata dihiburkan. Ya. Karena banyak orang Kristen zaman belakangan sekarang ini suka melepaskan diri dari masalah, bukan melepaskan diri, melarikan diri dari masalah. Sehingga sebenarnya padahal penderitaan, aniaya, masalah itu sebenarnya harusnya dalam kehidupan kita itu mengupgrade kehidupan kita. Ya. Besok kita akan belajar bersama-sama iman dan penderitaan. Seperti apa penderitaan itu? Bagaimana pandangan kekristenan tentang penderitaan? Tapi pagi hari ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa penganiayaan yang diderita selalu ada kelepasan atau penghiburan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu artinya begini, penderitaan dan masalah yang kita alami di dalamnya selalu ada maksud Tuhan. Ya, selalu ada Tuhan bekerja di sana. Untuk apa? Untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana, sebab Tuhan Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk di dalamnya kalau kita mengalami namanya penderitaan, kalau kita mengalami namanya sakit penyakit, kalau kita mengalami namanya pencobaan, ingat semuanya sudah satu paket. Nah, cuman seringkali memang dalam kehidupan kita, kelepasan yang kita maksud selalu berhubungan dengan dilepaskan dari masalah, menang atas masalah. Nah, seringkali Alkitab justru menyatakan sebaliknya. Apa kelepasan yang Tuhan berikan? Bentuknya seperti apa? Nah, seringkali yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu bukan kelepasan tiba-tiba menang. Seringkali adalah ketahanan atau kekuatan untuk dapat bertahan. Nah, orang banyak yang tidak mengerti ini sehingga kemudian orang banyak begitu tidak dilepaskan dari masalahnya, dia apa yang terjadi? Kecewa sama Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Wah, katanya Tuhan sanggup melepaskan kita dari masalah. Dia lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita menjadi lebih kuat.
Ya, saya sudah sering kali mengatakan bahwa di dalam kita berdoa, di dalam kita hidup dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan bukan merubah sekeliling kita, tetapi Tuhan ingin agar kita yang berubah dulu. Banyak orang yang tidak mengerti hal ini. Sehingga waktu dia berharap, dia berdoa, Tuhan melepaskan aku dari masalah, Tuhan angkat sakit penyakitku. Tuhan tidak lakukan. Karena Tuhan tahu sebenarnya engkau dan saya orang yang kuat. Engkau dan saya orang yang mampu. Dan bayangkan, kalau kita bisa melewatinya, siapa yang berubah? Bukan keadaan kita, tetapi kita yang berubah di hadapan Tuhan. Kita yang semakin kuat. Ya, makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini untuk kita semua. Masalah penderitaan, selalu ada jalan keluar, selalu ada penghiburan dari Tuhan. Jangan sekali-sekali kita merasa pada saat kita berdoa, serasa doa kita nggak didengar. Salah. Doa kita selalu didengar, hanya tidak selalu dijawab dengan kata ya. Ya, orang Kristen maunya karena sok-sok mentang-mentang memanggil kata Tuhan dengan Bapa. Sok-sok maunya dijawab dengan kata yes. Padahal dalam hikmat Tuhan, Tuhan seringkali merencanakan yang lebih jauh, lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, nah ini hal yang menarik. Di ayat yang ke-12, 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Nah, kalau kita mendengar kata menderita, sepertinya sebuah kata yang sebenarnya kita semua tidak mau. Ya, atau ada di tempat ini, atau ada yang mendengarkan pagi hari ini? Ya, ada yang senang dengan kata menderita? Ya, nggak ada yang mau menderita ya, apalagi kalau menderita diputusin pacar gitu ya. Pacaran 13 kali ditolak 14 kali, nah itu kan susah gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, nggak ada orang yang mau menderita gitu ya. Nah tetapi ternyata di dalam kekristenan dikatakan malah di sana, memang setiap orang ya, setiap orang yang beribadah di dalam Kristus pasti akan menderita aniaya. Nah ini selalu terbalik dengan apa yang kita sering dengar dengan teologi kemakmuran. Ya, kalau teologi kemakmuran selalu ngomong, di dalam Tuhan engkau pasti berhasil, di dalam Tuhan engkau pasti diberkati. Sehingga mereka punya pola pikir begini, kalau nggak berhasil, kalau menderita berarti nggak ada Tuhan di sana. Hei, kalau begitu mari kita coba lihat-lihat belajar. Ya, coba kita belajar dari kehidupan Paulus. Kurang menderita apa dia? Kalau kita lihat nanti di dalam surat-suratnya yang lain dikatakan, aku mengalami kapal karam, ya kan? Apalagi hujan badai, dipenjara, disiksa, dipukul berapa puluh kali, dikurang sekali. Kurang menderita apa? Ya. Jadi artinya begini. Banyak pengajaran-pengajaran yang saat ini mencoba menghindari kata menderita. Padahal seharusnya orang Kristen harus familiar dengan kata menderita. Tidak meminta untuk menderita, tetapi setidaknya familiar dengan kata menderita. Ya, makanya saya pernah cerita suatu kali Marcel yang kribo itu adiknya kena celurit. Ya, katanya sudah pasang ilmu kebal. Dibisikin sama adanya, lu tahu baca-bacanya. Yesus nggak tahu, kan kita kan umatnya Yesus. Ya, Yesus aja dipaku tembus, apalagi kita ya kan. Ngapain pakai ilmu wapak, ilmu kebal. Gitu ya. Banyak orang yang seperti itu. Nah perhatikan juga, Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini, perhatikan. Yang kukendaki ialah mengenal dia. Siapa itu dia? Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Dan perhatikan ini, persekutuan dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat 10. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tidak dikatakan di sana persekutuan di dalam kemakmurannya. Ya. Teologi kemakmuran selalu mengatakan Yesus datang, dia yang miskin menjadikan kita kaya. Pikiran kita kalau kaya pasti masalah finansial. Ternyata ayat sambungannya kaya akan hikmat. Ya.
Karena kalau misalkan Yesus datang untuk membuat kita kaya secara materi, maka itu bertentangan dengan firman yang lain yang mengatakan bahwa dikatakan dia memberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Nah artinya Tuhan tidak pernah sendiri memberikan kita kekayaan secara instan. Kalau kita lihat bagaimana cerita tentang Petrus, Yesus waktu membayar bait Allah, Petrus disuruh ngapain? Disuruh memancing. Tidak tiba-tiba Petrus coba kocek saku kananmu, kemudian kau dalam nama Tuhan Yesus ada 2 koin di dalamnya. Tidak ada. Yang Yesus lakukan kepada Petrus adalah kamu pergi memancing. Seandainya waktu itu yang disuruh adalah Matius, pasti Matius disuruh, coba Matius kamu pergi ke tempat berdiri di pinggir jalan, siapa tahu ada orang bayar cukai, kan begitu. Sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ya. Seandainya mungkin ketemu dengan, mungkin Petrus adalah seorang pembuat roti, dia akan ngomong, Petrus buat roti, baru jual. Tapi karena Petrus seorang nelayan, makanya Tuhan ngomong, Petrus pergi mancing. Cuman di dalamnya Petrus tidak disuruh menjual. Petrus tidak disuruh menjual ikan. Tetapi di dalam mulut ikan kamu akan ketemu 2 koin. Bayarkan untukmu dan bayarkan untukku. Ngerti maksud saya? Artinya begini. Penderitaan adalah sesuatu yang harus kita familiar. Nah di dalam kita mendapatkan kekayaan, selalu kalau begini, kalau cara dunia itu begini yang tadi kita bicarakan tentang Petrus, cara dunia itu kamu mancing jual ikanmu dapat uang. Betul ya? Secara alur logika kita, Petrus disuruh mancing, ikannya dijual. Tapi Yesus tidak. Pergi mancing, lihat mulut ikan. Nah, inilah yang kita sebut dengan perbedaan dunia dan Yesus. Yesus tidak mengikuti sistem dunia. Saya yakin ikan itu setelah dipancing, diambil ini, pasti mungkin enggak Petrus jual. Enggak, kemungkinan besar Petrus ngapain? Dibuang lagi ke laut. Begitu ya. Unik ya, cara kerja Tuhan Yesus unik. Tapi begitulah artinya di dalam kehidupan kita, mungkin saja kita harus tetap bekerja seperti biasa. Lakukan tugas kita seperti biasa. Mujizatnya akan melakukan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak perlu tahu sumbernya dari mana. Tetapi tugas kita adalah bekerja. Ya, makanya bekerja itu bukan kutuk. Sekali lagi saya katakan, bekerja bukan kutuk. Coba perhatikan baik-baik, siapa yang dikutuk? Ya, Adam dikutuk atau tanahnya? Tanahnya yang dikutuk. Adam tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk adalah tanahnya. Di mana orang harus dalam mengerjakan tanah itu harus bekerja 2 kali lipat dari biasanya. Baru bisa membuahkan hasil. Ya, kita manusia nggak pernah dikutuk. Tapi perhatikan apa kata Paulus. Kita kembali lagi. Yang dikehendaki Paulus adalah persekutuan dalam penderitaan. Ya mohon maaf nih. Di GBI kita, saya jarang sekali berbicara tentang berkat. Saya jarang berbicara sekali. Apakah kemudian gereja kita tidak diberkati? Enggak juga. Ya. Saya sudah pernah memeriksa laporan keuangan kita dan mujizatnya terjadi. Ya. Kalau kita lihat-lihat pemasukan dan pengeluaran gereja, sebenarnya besar pasak daripada tiang. Itu dalam arti begini. Setahun ini kita memperbaiki berbagai macam. Ruangan kita perbaikin, alat musik kita perbaikin, operasional kita perbaikin. Dan sebenarnya ternyata kalau kita hitung-hitung lagi, ini baru ngomong operasional. Pengeluaran kita lebih besar. Itu belum dengan hitungan kalau kita beli alat, beli ini, beli itu. Tapi Tuhan siapkan, Tuhan adakan. Ya, saya tidak mau kita semua berpangku tangan dengan seperti itu. Tapi setidaknya pagi hari ini saya mau ngomong. Memang dari sisi teknik atau masalah akuntansi keuangan dan lain sebagainya, kita belum mencapai kata sehat dalam masalah keuangan. Tetapi setidaknya kita melihat pertolongan Tuhan di sana. Dan bukan berarti kita harus diam di sana. Kita akan terus perbaiki keuangan gereja kita. Nah kembali lagi, sehingga pagi hari ini semua kasih tahu ada 2 hal. Yang pertama, penderitaan datang akan selalu satu paket dengan kelepasan yang Tuhan berikan, penghiburan yang Tuhan berikan. Yang kedua, mari kita familiar dengan kata penderitaan.
Nah, besok kita akan belajar bersama-sama apa sih yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dengan penderitaan yang kita alami. Gitu ya. Nah, pada saat kita melihat cara pandang kita berubah dengan penderitaan, ya, kita akan tahu seberapa besar sebenarnya penghiburan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hanya seringkali dalam penderitaan yang kita alami, kita tidak sadar seberapa Tuhan terlalu besar, terlalu baik melakukan itu dalam kehidupan kita. Ya. Saya tidak akan panjangkan lagi firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Tapi saya yakin dan percaya kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau Tuhan kita menderita, disiksa, ya, maka ingat, persekutuan penderitaannya kita juga akan alami. Yang Tuhan berikan kepada kita waktu dia menderita adalah keselamatan, adalah penebusan, adalah karya salib untuk engkau dan saya. Mari kita pagi hari ini tunduk kepala, kita mau berdoa, dan kita mau naikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Tunduk kepala, Tuhan terima kasih buat kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan membawakan pokok-pokok doa kami. Yang pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Seluruh jajaran menteri-menteri dari pusat sampai ke daerah, perangkat-perangkat negara, kelurahan, camat, Engkau memberkati Tuhan. Berikan hikmat, berikan kepandaian biar mereka terus mensejahterakan rakyatnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk presiden yang terpilih, Bapak Prabowo dan Gibran wakilnya yang akan menjalankan tugasnya, melanjutkan tugasnya. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka. Berikan hikmat sehingga Indonesia menjadi negara yang unggul. Indonesia menjadi negara yang maju di tangan mereka. Hikmat dan marifat Tuhan terjadi. Hamba-Mu juga terus berdoa buat kota kami, kota Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, di kota Makassar, di Kelurahan Tamulan Ria tempat kami berada. Tuhan tolong biar damai sejahtera terjadi dalam kota kami, kedamaian, ketentraman. Dimanapun Tuhan akan selalu memberikan roh damai sejahtera. Segala roh-roh percederaan, pemecah belah bangsa yang mau menghancurkan kehidupan bangsa dan negara ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu juga terus berdoa pagi hari ini untuk kerinduan kami GBI Okumene di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua program-program kerja kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin ada penemuan jiwa di tempat ini. Kami juga butuh Tuhan orang-orang yang mau terus melayani Tuhan di tempat ini. Kami butuh Tuhan pelayan-pelayan musik. Engkau kirimkan orang-orang yang terbaik Tuhan. Sehingga pada saat kami memujikan, memuji, memuliakan nama-Mu. Ada hadirat Tuhan yang nyata. Anak-anak kami di tempat ini Tuhan punya spirit of excellence yang baik Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga dalam melaksanakan pelayanannya sungguh-sungguh dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk segala apapun yang kami lakukan Tuhan, program-program kerja kami sepanjang tahun ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga terus berdoa pagi hari ini, berdoa buat pemimpin rohani kami, Bapak Ruben Adi Abraham, Bapak Tribasuki dan Ibu Gembala di tempat ini. Dalam masa-masa pelayanan mereka, mereka sudah memberikan pondasi yang kuat sehingga kami akan melanjutkan. Berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka di masa tuanya. Engkau memberkati dengan kesejahteraan, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk seluruh aktivitas-aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Sementara rekan-rekan kami yang akan latihan, kami rindu Tuhan Yesus melalui latihan ini. Kami dapat terus sehati. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kegiatan kami besok ibadah raya 1 maupun ibadah 2. Setiap pelayan-Mu yang terlibat Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan lebih dan lebih lagi. Hamba-Mu juga terus berdoa pagi hari ini Tuhan Yesus untuk penawayan jiwa. Kami tahu Tuhan di daerah BTP di dalam sana, di daerah Bontoramba, Telkomas, Daya, Sudiang, Maros, Mandai Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pintu 1, pintu 2 Unhas Tuhan. Perumahan dosen, Telo, Antang. Masih banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau. Oleh karena itu kami mau dipakai oleh Tuhan di tempat ini untuk menyebarkan keagungan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kerinduan kami Tuhan. Engkau terus kirimkan pemain-pemain musik Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk seluruh aktivis-aktivis gereja yang sudah berjerih lelah memberikan waktu, tenaga, pikiran Tuhan untuk datang ke tempat ini. Berkati kuliah mereka, berkati pekerjaan mereka, segala aktivitas mereka Tuhan Yesus Engkau memberkati. Anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan mereka anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang mau mengejar Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk jemaat GBI Okumene di tempat ini yang pagi hari ini dalam keadaan lemah tubuh, ada sakit penyakit.
Tuhan tolong saat ini juga pagi hari ini Tuhan yang menyaksikan ulang maupun yang menyaksikan secara live. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan pagi hari ini terjadi buat engkau dan saya. Buat kita semua Tuhan yang sakit ini sedang mengalami sakit penyakit. Hamba-Mu juga Tuhan berdoa untuk mungkin ada rekan-rekan kami, teman-teman kami di GBO Kumene, jemaat kami Tuhan Yesus yang saat ini sedang ada pergumulan yang berat, mengalami tekanan kanan kiri Tuhan Yesus. Kami tahu kalau Engkau sudah membukakan pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Kalau Engkau yang mengangkat kami, tidak ada yang sanggup merendahkan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, bagi yang berbeban berat Engkau berikan kelepasan. Bagi yang menemui jalan buntu Engkau bukakan pintu Tuhan. Kami yakin dan percaya jalan keluar selalu Engkau berikan di dalam penderitaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu pagi hari ini khusus berdoa. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, Dean, Jack yang sedang bekerja, yang dalam aktivitas pekerjaannya, Engkau memberkati pekerjaannya. Apapun yang mereka lakukan, Engkau buat mereka menjadi tanda heran. Engkau membuat mereka menjadi berbeda dari yang lainnya. Hamba-Mu juga Tuhan saat ini berdoa untuk kerinduan-kerinduan rekan-rekan kami Tuhan di tempat ini. Semua cita-cita mereka, semua kerinduan mereka untuk memuliakan nama-Mu di bidang apapun Tuhan Yesus. Entah mungkin nanti ada yang di dalam bidang seni Tuhan, di dalam bidang pekerjaan kantoran Tuhan. Segalanya Tuhan kami serahkan kerinduan mereka dalam tangan-Mu. Pakai kehidupan mereka Tuhan untuk menjadi tanda heran. Mungkin saat ini mereka belum menjadi apa-apa, tapi Engkau sedang merencanakan sesuatu yang besar di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu khusus berdoa juga pagi hari ini untuk Pak Peter Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, yang dalam keadaan flu sehingga tidak bisa melayani pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi buat Pak Peter Tuhan, sehingga dia dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu yang pagi hari ini sudah hadir Tuhan. Engkau tilik kehidupan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan Yesus. Jikalau itu sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah itu terjadi. Namun apabila tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, biarlah kami serahkan semua kehendak kami. Dan biarlah kami berkata seperti yang Yesus katakan, biar bukan kehendak kami yang jadi, biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kehendak-Mu lah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan, yang kami naikkan dan panjatkan hanya di dalam satu nama, nama yang di dalamnya kami beroleh keselamatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.